Hak Sameak Sukot 15 Tisri 5785. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Ya, karena hanya Bapak Yahweh saja yang dipermuliakan dan yang kita agungkan. Satu-satunya Tuhan yang punya Samayim. Ya, kita berjalan, kalau kita tahu pintu kita di mana, pasti kita tidak tersesat. Ya, walaupun kalau di dunia ini kadang-kadang pakai maps. Sekarang kalau ojek online atau mobil online pakai maps, tapi kadang-kadang juga salah jalan. Tapi di dalam Bapak Yahweh tidak akan pernah kita salah jalan. Ya, jalan kita tetap satu-satunya jalan keselamatan di dalam Bapak Yahweh, Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Ya Bapak Ibu, perayaan yang terakhir, perayaan ketujuh, yaitu perayaan Sukot. Sungguh luar biasa. Dari perayaan pertama, Pesak, kemudian roti tak beragi, lalu kemudian buah sulung, kemudian pencurahan Roh Kudus, lalu kemudian tahun baru kemarin Rosh Hashanah, lalu yang baru kita lewati Yom Kippur, ya. Lalu yang terakhir itu perayaan Sukot. Ya Bapak Ibu, materi kita pada perayaan Sukot kali ini, saya pilih temanya hidup yang berkemenangan. Amin. Ya, kemarin kita telah melewati Rosh Hashanah, tahun baru, 1 tahun kita berjalan. Ya, kemudian kita masuk di Yom Kippur, kita saling memaafkan, kita melepas kita punya dosa-dosa, ya, perbuatan-perbuatan najis kita lepas itu, kita sudah bakar secara profetik. Ya, kita doa profetik untuk membakar segala dosa-dosa kita. Dan pasti Bapak Yahweh melihat hati saudara-saudara Bapak Ibu semua untuk mau bertobat, mau sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Karena tahun ini maupun tahun depan Bapak Yahweh sudah menyiapkan berkat-berkat yang sangat besar untuk Bapak Ibu semua. Ya, hidup yang berkemenangan. Perayaan Sukot Bapak Ibu adalah perayaan yang ketujuh yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu yang sudah sering mengikutinya mungkin pasti sudah tahu. Bagi yang baru mulai mengikuti perayaan secara perintah Bapak Yahweh yang dilakukan oleh bangsa Israel atau umat Yahudi, itu ada 7 perayaan, dan perayaan ini adalah perayaan yang ketujuh. Nah, perayaan Sukot menurut Bapak Ibu itu perayaan apa? Yang selama ini Bapak Ibu tahu? Semuanya pasti berpikir hari kelahiran Yeshua HaMashiach. Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Ya, tapi mari kita belajar dari sejarah. Ya, perayaan Sukot itu adalah perayaan untuk memperingati tiang awan dan tiang api. Ya, karena pada saat itu Yeshua belum lahir. Tiang awan dan tiang api ini menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian wujud Bapak Yahweh, Tuhan kita, dalam wujud tiang awan dan tiang api. Nah, perayaan Sukot itu disebut juga sebagai perayaan terang, hari raya terang. Karena memang tiang awan dan tiang api ini terus menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ya, tiang api dia kemudian memancarkan cahaya dan memberikan kehangatan manakala hari menjelang malam dan sampai pagi. Ya, karena memang di padang gurun, kalau saya belum sampai di padang gurun sih, tapi kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan di padang gurun itu kalau malam itu sangat dingin. Makanya Bapak Yahweh dalam wujud tiang api itu memberikan cahaya, memberikan kehangatan supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Lalu kemudian tiang awan ketika di pagi sampai siang sampai sore itu panasnya luar biasa. Makanya ada tiang awan yang kemudian dia bisa membentuk seperti payung raksasa, lalu kemudian melindungi bangsa Israel sehingga bangsa Israel tidak kepanasan. Ya, nah apa kurangnya? Tidak ada kurangnya. Begitu Bapak Yahweh sangat mencintai bangsa Israel. Ya, jadi kemudian tiang awan dan tiang api
terus menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sampai pada saatnya Firaun pun tidak dapat bisa mendapati bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, di tengah perjalanan, Bapak Yahweh memerintahkan bangsa Israel untuk membuat pondok-pondok daun. Makanya perayaan Sukkot sama dengan perayaan pondok daun. Ya, ini kemudian dibuat ada dedaunan yang kemudian taruh, kemudian ada ini ya, pohon-pohon palem, kemudian ada tiang-tiang yang kemudian dibangun rumah, ya namanya rumah darurat, ya. Nah, disitulah bangsa Israel merayakan Sukkot ini, karena perayaannya lagi merayakan perayaan Sukkot atau perayaan pondok daun. Nah, pondok ini menggambarkan tubuh kita, ya, karena dia cuma sementara, Bapak Ibu. Dia sementara. Jadi tubuh kita, kehidupan kita ini kehidupan yang fana. Artinya tidak selamanya kita hidup. Ya, tidak selamanya, suatu saat orang akan mati. Tapi kita tidak perlu takut dengan kematian, karena jaminan kita adalah Yeshua HaMashiach. Ya, keselamatan kita hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, tapi kita beriman tubuh kita tidak mati, ya, tapi yang mati adalah dosa-dosa kita. Ya, nah, kita terangkat dengan tubuh kemuliaan mempelai kita Yeshua HaMashiach, Bapak Ibu. Ya, ya, kita sudah beriman di sini semua. Tidak akan mati secara tubuh jasmani, tapi kemudian diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita meninggalkan dosa-dosa kita yang masa lalu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Itu berarti bahwa Bapak Yahweh sangat-sangat mencintai kita. Ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena jalan satu-satunya hanya di dalam Yeshua HaMashiach. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yeshua berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu jalan kita yang tadi saya sampaikan. Kemudian dipertegas lagi di dalam Yohanes 11 ayat 23. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dalam arti kata yang tadi saya sampaikan, yang mati adalah dosa-dosa kita. Ya, tidak secara tubuh jasmani. Karena kita percaya ketika sangkakala berbunyi, pada saatnya kita akan terangkat. Ya, kita tidak perlu lagi dengan tubuh jasmani. Yang kita terangkat adalah dengan tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa Sukkot itu wajib dirayakan, Bapak Ibu? Semua perayaan itu memang wajib, tapi yang paling penting dan tercatat, Sukkot itu wajib dilaksanakan. Kenapa wajib dilaksanakan? Kita baca di Sakaria 14 ayat 16 sampai 18. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot dan untuk merayakan hari raya Sukkot. Dan akan terjadi bahwa siapapun dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan tidak masuk, bagi mereka juga tidak ada hujan. Akan ada tulah yang Yahweh timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk merayakan hari Sukkot. Itulah kenapa Sukkot ini wajib dirayakan, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi di sini ada berkat maupun ada kutuk. Yang melaksanakan Sukkot, dia akan diberkati. Yang tidak melaksanakan Sukkot, tidak akan ada hujan dan pasti ada tulah. Itu peringatan dari Bapak Yahweh. Nah, kita bersyukur bahwa kita bisa merayakan Sukkot, Bapak Ibu. Ya, karena memang apa yang kita jalani ini dituntun oleh roh daripada Bapak Yahweh. Sehingga kita bukan bikin ikut rame, bukan bikin karena banyak orang bikin lalu kemudian kita bikin merayakan Sukkot. Tapi betul-betul kehidupan kita dituntun oleh roh Bapak Yahweh. Karena di dalam 7 perayaan
yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, itu adalah wujud Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, menceritakan semua tentang Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat Sukkot itu biasanya semua orang Yahudi atau orang Israel dari seluruh penjuru dimanapun mereka berada, mereka akan kembali ke kampung halaman, istilahnya mudik, ya. Nah, mereka akan mudik, berkumpul dengan keluarga, lalu kemudian berdoa, ya. Kalau kita dulu di Desember, kemudian saudara kita di seberang itu juga ada, mereka punya hari untuk mudik, ya. Nah, terlebih dahulu ini bangsa Yahudi atau bangsa Israel ini sudah bikin mudik, yaitu pada saat perayaan Sukkot. Perayaan Sukkot itu, di situ Maria dan Yusuf, ya, atau Miriam dan Yosef itu juga pulang kampung. Mereka pulang kampung untuk merayakan Sukkot. Nah, pada saat itu Maria juga lagi hamil tua, dan pada saat itu juga momennya Maria melahirkan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kalau umpama kita berandai-andai kalau kita sama-sama dengan Yeshua, ya, kita tanya, ini perayaan apa? Tidak mungkin Yeshua bilang ini perayaannya hari lahir saya, tidak mungkin. Pasti Yeshua sampaikan ini perayaan Sukkot. Ya. Nah, setelah Yeshua lahir, 8 hari kemudian baru Yeshua sunat. Karena selama 7 hari adalah Simchat Torah atau sukacita Torah. Yaitu bangsa Israel bersuka cita. Nah, Maria dan Yusuf juga sama-sama merayakan Sukkot, di mana pada saat momen itu Yeshua juga lahir. Ya. Nah, jadi bangsa Israel pulang kampung. Kalau di dalam kitab suci kan tercatat ada sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Nah, sebenarnya Kaisar Agustus juga mau memanfaatkan momen mudiknya itu orang Yahudi untuk mendaftarkan orang-orang Yahudi pada saat itu, bangsa Israel. Karena memang pada saat itu bangsa Romawi sementara menjajah bangsa Israel. Jadi kemudian Kaisar Agustus memerintahkan untuk melakukan pendataan. Ya. Lalu kemudian itu hal-hal yang harus kita luruskan Bapak Ibu, supaya jangan sampai kita gagal paham atau salah mengerti dengan apa yang tercatat dalam kitab suci. Makanya sering saya bilang, kita harus kembali ke pola Ibrani. Kalau tidak kembali ke pola Ibrani, kita pasti salah jalan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, yang tadi sudah disampaikan, tanggal 25 Desember. Ya, jadi Yeshua itu lahir pada saat momennya Sukkot. Nah, Kaisar Konstantin merubah hari kelahiran Yeshua, atau secara kekristenan disebut Yesus, ya, dulu secara kekristenan umum dirayakan pada tanggal 25 Desember. Padahal tanggal 25 Desember itu harinya perayaan Dewa Saturnalia atau Dewa Matahari itu. Ya, itu dipakai oleh Kaisar Konstantin pada saat itu. Karena dia mau orang semua bertobat, lalu kemudian dia pakai momen itu, pakai momen hari lahirnya Dewa Saturnalia atau Dewa Matahari yang mereka sembah selama itu. Lalu kemudian yang harus kita luruskan, yang datang ke Tuhan Yeshua bukan hanya 3 orang Bapak Ibu. Ya, kalau kita main fragmen atau drama, biasa orang Majusi cuma 3 orang Bapak Ibu. Yang datang itu banyak orang, pembesar-pembesar dari Persia. Nah, yang mereka bawa itu emas, kemenyaan, dan mur. Lalu kemudian mindset kita selama ini kekristenan bahwa hanya 3 orang. Ya, jadi perjalanan mereka dari Persia sampai ke Israel itu cukup jauh dan memakan waktu kurang lebih 2 tahun ketika mereka melihat bintang sebagai penunjuk arah di mana bayi atau sang raja itu lahir. Ya, mereka kemudian menghadap Herodes, lalu melaporkan. Herodes bilang apa? Kalau sudah ketemu, balik lapor kepada saya. Padahal Herodes punya niat yang tidak baik. Makanya Herodes perintahkan untuk bayi umur 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Ya, karena dia tidak mau ada raja yang bersaing dengan dia. Apalagi raja besar. Lalu kemudian raja-raja dari Persia datang untuk menyembah dia. Berarti dia berpikir,
waduh, berarti aja ada raja yang lebih besar dari saya. Ya, nah itu hal-hal yang memang harus kita luruskan Bapak Ibu, sehingga kita tidak gagal paham. Ya, nah kita harus membuktikannya dengan penanggalan ini Bapak Ibu. Ya, jadi kapan sebenarnya Adonai Yesua lahir? Harus memakai pola Ibrani. Kalau tidak, pasti akan salah. Kalau pakai pola selama ini dengan tahun Gregorian, ya dapatnya pasti di tanggal 25 Desember. Tapi kalau pakai pola Ibrani, ini dia punya siklus sampai Tuhan Yesua lahir. Ya, Tuhan Yesua itu orang Israel, orang Yahudi, bukan orang Yunani atau orang Arab. Ya, sehingga kita ikut penanggalan Gregorian. Kita harus ikut penanggalan Ibrani, baru kita tahu. Jadi saya sampaikan di sini, Elizabeth pada saat itu hamil ya, di bulan Sivan antara Mei Juni. Nah, seiring berjalan waktu 6 bulan kemudian Miriam hamil. Ya, nah setelah Miriam hamil, lalu kemudian lahirlah Yohanes Pembaptis di bulan Nisan. Jadi Yohanes Pembaptis lahir duluan 6 bulan sebelum Yesus lahir. Nah, seiringnya berjalan waktu sampai dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kesembilan, di bulan Tisri, di hari ini 15 Tisri, Yesus lahir. Itu baru tepat ya, antara September dan Oktober, seperti gitu. Tapi kalau pemahaman kita selama ini ya 25 Desember. Mau baku melawan sampai air masin kering, pasti semuanya bilang 25 Desember. Tapi Yesus lahir itu di 15 Tisri. Ya, itu tidak bisa dibantahkan. Karena Yesus adalah orang Israel, orang Yahudi. Bukan orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan orang Yunani atau bangsa lain. Iya kan? Sekarang saya lahir di Indonesia. Terus mereka merayakan, saya punya hari kelahiran nanti kalau saya Desember ya. Nanti mereka merayakan di bulan Januari. Oh, saya tidak mau. Saya tidak mau. Ya harus sesuai dengan saya punya tanggal lahir, punya bulan lahir dong. Ya. Nah, jadi ini penanggalan sampai Yesus lahir. Yohanes Pembaptis kan dia lahir duluan pada 15 Nisan di momen perayaan Paskah. Ya, ini Pesak atau Pesak. Sedangkan Yesus lahir pada 15 Tisri pada momen perayaan Sukkot yang sekarang kita rayakan. Ya, jadi Tuhan Yesus lahir di momen perayaan Sukkot. Tapi Sukkot itu sendiri itu adalah perayaan mengenang, memperingati tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu. Nah, itu penjelasannya supaya pemahaman kita betul-betul terarah, ya. Ketika orang bertanya, kita sudah bisa menjawab dengan segala baik. Nah, itu membuktikan Bapak Ibu bahwa kasih Yesua, kasih Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Dan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa memisahkan kasih Yesua terhadap kita. Ya, di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Bapa Yahweh. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik maupun hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Hamasia Yesua Tuhan kita. Amen. Ya, kita merayakan 7 perayaan, berarti kasih Bapa Yahweh sungguh luar biasa bagi kita. Ya, Yesua hidup di dalam kita. Ya, kita juga hidup di dalam Yesua, karena Yesua adalah dafar Elohim yang hidup. Ya, kita menang atas maut karena Yesua mati dan bangkit mengalahkan kematian. Ya, kita menang atas sakit penyakit karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus Mesias menyembuhkan kita. Ya, kita menang atas dosa karena Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau tidak, kita tidak selamat. Nah, kekurangan dan kelemahan kita, Bapak Ibu, atas persoalan yang masalah dan yang kita hadapi itu ditanggung semua oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Firman tadi katakan, kasih Elohim yang ada dalam
Bapa Yahweh tidak akan bisa ada satu orang pun dapat memisahkannya dari kita. Ya, kita sudah hidup di dalam Bapa Yahweh. Pelihara kehidupan kita itu agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib menjadi dasar iman kita, Bapak Ibu. Ya, kita orang yang berdosa. Kita selama ini mengenal kebenaran karena dituntun oleh Roh Kudus dari Bapa Yahweh. Ya, karya-karya keselamatan yang Bapa Yahweh tunjukkan kepada kita lewat mujizat-mujizat, lewat berkat-berkat. Itulah kasih Bapa Yahweh kepada kita. Ya, kalau Bapa Yahweh tidak mengasihi kita, jangan harap kita bisa hidup sebagai orang yang hidup dalam berkemenangan. Ya, kita menghadapi persoalan, andalkan tetap Bapa Yahweh, kita pasti menang. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan ketika Tuhan bertanya seperti gini, maukah engkau dipulihkan? Kalau Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu, maukah engkau dipulihkan? Ya, do you want to be healed? Mau Bapak Ibu? Amin. Ya, dipulihkan dari ekonomi, dipulihkan dari masalah, dipulihkan dari sakit penyakit, semua persoalan kita Bapa Yahweh pulihkan. Ya, itu karena kenapa? Karena kita sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Tapi pertanyaannya, ada yang menghalangi untuk kita hidup dalam kemenangan dalam Bapa Yahweh. Apa itu Bapak Ibu? Pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita hanya pesimistis, ya, hidup orang yang pesimis, yang pasrah dengan segala sesuatu. Masalah datang, ya sudah pasrah, ya. Beban datang, ya sudah pasrah. Itu namanya orang yang hidup pesimis, ya. Nah, kalau pikiran kita, hati kita, sifat kita, karakter kita tidak dipulihkan dan tidak disembuhkan, itu berarti harus dipertanyakan, ya. Kenapa? Karena mindset kita sendiri yang menjatuhkan mental kita, yang menjatuhkan semangat kita. Padahal Tuhan berkata apa? Hal-hal yang tidak mungkin, biarlah itu urusan saya. Urusan Bapak Ibu hanya taat kepada Bapak Yahweh. Ya, itu hal yang sangat simpel Bapak Ibu. Yang tidak mungkin jangan dipikirkan. Ya, kita punya iman. Iman kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan bilang, kau cukup taat, ya, menjalankan Torah, melaksanakan firman, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Dikatakan, sebab inilah kasih Elohim, bahwa kita seharusnya memelihara perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Siapakah dia yang menaklukkan dunia, jika bukan dia yang percaya bahwa Yeshua adalah putra Elohim. Ya, kita menang karena kita percaya Bapa Tuhan Yeshua adalah putra Elohim. Dia adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Dilanjutkan di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Ya, Bapak Ibu, zaman sekarang ini kuasa setan itu sementara bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan anak-anak Bapa Yahweh. Kalau orang-orang yang berdosa di luar sana, dia sudah tidak peduli lagi. Nah, itu bagian dari dia punya ekor-ekor, bagian dari anak buahnya. Tapi kalau orang percaya, itu yang menjadi incaran setan. Ya, makanya Bapak Ibu hati-hati, ya, tetap hidup dalam firman Bapa Yahweh supaya kuasa si jahat itu tidak bisa merongrong kehidupan kita. Nah, biarlah firman Bapa Yahweh bersandar terus di dalam kita, ya, karena hidup kita adalah hidup di dalam Yeshua HaMashiach. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk kita bisa hidup menjadi orang yang berkemenangan? Ada 4 langkah Bapak Ibu, ya. Ada 4 langkah. 4 langkah menuju hidup yang berkemenangan. Yang pertama, mencari Tuhan dan hidup dalam firman-Nya.
Di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 dikatakan, dengan apa seorang muda membersihkan jalannya? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Aku telah mencari Engkau dengan segenap hatiku. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Ya, Bapak Ibu, hidup berkemenangan terjadi bila kita mencari Tuhan. Ya, jadi kita cari Tuhan. Tuhan akan memilih kita kalau hati kita sudah mencari Tuhan. Sekarang Tuhan mengetok pintu hati kita. Kalau kita menutup rapat-rapat, maka Tuhan tidak akan masuk hidup di dalam kita. Yang ada itu roh lain. Tapi kemudian ketika Tuhan mengetok pintu kita, pintu hati kita, kita membuka diri, membuka hati kita, terima Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, yang hidup dalam kemenangan. Ya, kita juga harus dikuasai oleh firman Bapa Yahweh. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita lepas segala jeratan dosa yang pernah kita lakukan. Yom Kippur kemarin sudah selesai. Ya, kita sudah saling memaafkan, kita saling mengampuni, karena itu yang Bapak Yahweh inginkan, supaya kita bisa masuk dalam kerjaan Samayim. Ya, yang kedua Bapak Ibu, hidup berkemenangan. Kita harus tunduk kepada Tuhan dan tidak mendua hati. Ya, banyak kali kita mengaku Tuhan, Bapak Yahweh dalam nama Yesua, tapi kita masih ada hal-hal yang lain, masih ingat-ingat mantan, ya, masih ingat mantan Arab dan Yunani, ayunan. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, oleh karena itu tunduklah dirimu kepada Elohim, lawanlah si Satan, maka ia akan melarikan diri daripadamu. Untuk hidup berkemenangan Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh tunduk kepada perintah Bapak Yahweh, ya, sehingga kita dapat melawan setan. Setan itu Bapak Ibu tidak takut kepada kita, tidak takut. Yang dia takut cuma kepada Bapak Yahweh. Tapi kalau kita hidup di dalam Bapak Yahweh, kita dekat di dalam Bapak Yahweh, setan tidak akan berani dekat dengan kita. Dia akan pergi menjauh, ya, dan kita bisa menghadap dia. Hai setan, enyalah engkau dari hadapanku, ya, karena bukan engkau yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita tidak boleh mendua hati, yang sudah tadi saya sampaikan. Kita sudah punya kekasih yang baru, jangan lagi ingat kekasih yang lama. Iya kan? Kita punya pacar, terus di hadapan pacar kita yang baru itu, kita masih menceritakan pacar kita yang lalu-lalu. Kira-kira pacar kita ngamuk-ngamuk tidak? Ngamuk. Apalagi kalau kita sudah beristri, terus kita cerita, oh dulu kita punya pacar, oh cantiknya bukan main, baiknya. Pasti istri bilang, waduh bagus sekali. Iya. Atau istri ambil pentungan. Ya itu. Kalau kita sudah meninggalkan kekasih kita yang lama, ya tinggalkan selamanya. Jangan mendua hati. Kita tidak boleh setengah-setengah hati. Full kepada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk hidup berkemenangan kita harus mengandalkan Roh Kudus, ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Ya, luar biasa berkat Bapak Yahweh bagi kita. Ya, anugerah yang diberikan. Dia boleh naik ke surga, Tuhan Yesus. Tapi apa yang dia tinggalkan? Roh Kudus yang turun untuk menaungi kita, menolong kita, menuntun kita, jangan sampai kita salah jalan. Ya, oleh karena itu, kalau Roh Kudus ada berbicara, dengarlah Roh Kudus berbicara. Ya, dekat dengan firman Bapak Yahweh, pasti kita mendengar Roh Kudus setiap hari berbisik kepada kita. Ya, kita mau berbuat salah, Roh Kudus tegur, jangan. Kita mau menyimpang ke kiri dan ke kanan, Roh Kudus mengerahkan, mari jalan lurus. Ya, nah, Roh Kudus itu memberikan kepada kita kekuatan, ya, kasih, ketertiban untuk dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, Roh Kudus itu seperti rambu-rambu lalu lintas, Bapak Ibu. Ya, kalau ikut jalan rambu lalu lintas, pasti aman-aman. Jangan sampai sudah lampu merah tapi masih terobos lewat Roh Kudus punya bisikan, maka pasti tabrakan di depan. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus dari Bapak Yahweh,
Ketika Roh Kudus bilang, lampu merah jangan jalan, berarti jangan jalan. Nanti tunggu lampu hijau baru bisa jalan. Nah, itu dituntun oleh Roh Kudus. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, mengandalkan Roh Kudus dari Bapa Yahweh, hidup kita pasti dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, yang keempat, untuk hidup berkemenangan, kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, marah sebaliknya, semakin saling menasihati, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Bapak Ibu, bersekutu dan beribadah dengan saudara seiman itu memberikan kekuatan yang luar besar. Ya, kalau kita berjalan sendiri-sendiri Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu setengah mati tidak? Ya, tapi kalau kita berkumpul bersama-sama, ada nama Tuhan di situ, maka di situ ada kekuatan bagi kita. Ya, nah, karena Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul di situ, aku ada ketika nama aku disebut. Ya, jadi kalau kita bersama-sama di sini, ada roh Bapa Yahweh bersama-sama dengan kita. Karena kenapa? Kita satu frekuensi. Ya, sehingga roh-roh lain out, tidak ada di sini. Ya, kita menikmati sukacita itu, sukacita Torah, sukacita di dalam Sukot. Itu yang kita nikmati, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena itu jangan pernah meninggalkan ibadah atau pertemuan-pertemuan sesama seiman kita. Ya, karena hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Kemarin saya sudah terangkan mengenai peta zaman Bapak Ibu. Ya, nah itu waktunya tidak lama lagi. Menurut perhitungan Bapa Yahweh, mungkin bagi kita manusia agak lama kan? Sabar, ini belum lagi, pengen cepat-cepat rapture. Ya, tapi Tuhan bilang nanti kalau sudah genap orang-orangnya baru rapture. Pasti dipercepat waktunya Bapak Ibu. Kalau tidak dipercepat, maka Tuhan bilang jangan sampai ketika aku datang tidak mendapati iman di bumi. Ya, makanya Tuhan akan mempercepat waktu Bapak Ibu. Ya, kita harus tetap hidup bersama, berkumpul, beribadah bersama di dalam persekutuan yang satu iman. Orang yang hidup sendiri Bapak Ibu, mengandalkan kekuatan sendiri Bapak Ibu, dan menjauhkan diri dari ibadah, iman orang itu gampang rapuh. Ketika dia menghadapi persoalan, ya, dia menghadapi masalah, ada tantangan, dia cepat-cepat rapuh. Lalu kemudian yang dia salahkan itu orang lain, dan yang dia salahkan itu Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Ya, Tuhan bilang pertanyakan dirimu, apakah selama ini engkau mencariku? Ya, kalau engkau mencariku, aku pasti akan memberikan kelegaan kepadamu untuk menghadapi semua masalah itu. Nah, Bapak Ibu, dari semua yang harus memiliki keyakinan di dalam Tuhan, ya, Bapa Yahweh sumber kekuatan kita. Bapa Yahweh satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kuasanya dalam hidup-kehidupan kita itu tidak terbatas Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita mempergunakan kuasa Bapa Yahweh itu demi kemuliaan Bapa Yahweh. Nah, kemenangan ditentukan karena Tuhan ada di pihak kita Bapak Ibu, bukan karena kuatnya kita. Ya, nah pergumulan kita taruh di dalam tangannya Bapa Yahweh supaya nama Bapa Yahweh itu dipermuliakan. Ketika kita menghadapi sesuatu persoalan yang tidak mungkin menurut kita, yang mungkin bagi orang-orang di luar sana tidak mungkin dia menyelesaikan, tapi ketika bisa diselesaikan, maka yang ditinggikan bukan kita, tapi nama Bapa Yahweh yang ditinggikan. Dan saya percaya jika kita mengawali dengan Tuhan, maka pasti kita akan mengakhiri dengan kemenangan. Ya, itu kunci kehidupan kita. Sekali kita mengandalkan Tuhan, kita memulai kehidupan kita dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Ya, awali dengan roh, akhiri juga dengan roh. Jangan awali dengan roh, akhiri dengan daging. Itu Bapak Ibu punya salah sendiri kalau memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Memulai dengan roh, mengakhiri juga dengan roh, supaya manakala Tuhan Yesus datang mendapati iman kita ada di bumi, kita terangkat mendapati mempelai kita. Kita tutup dengan Roma 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya ini kita menang mutlak
melalui Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah umat pemenang. Kita tidak akan mudah digoyahkan dengan apapun di dunia ini. Satu tujuan kita, yaitu keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Masiah, dan Roh Kudus. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita berdoa.